Sekali peristiwa, Petrus datang kepada Yesus dan berkata, "Tuhan, sampai berapa kalikah aku harus mengampuni saudaraku jika ia berbuat dosa terhadap aku? Sampai 7 kali?" Yesus berkata kepadanya, "Bukan, aku berkata kepadamu, bukan sampai 7 kali, melainkan sampai 70 kali 7 kali. Sebab hal kerajaan surga itu seumpama seorang raja yang hendak mengadakan perhitungan dengan hamba-hambanya. Ketika ia mulai mengadakan perhitungan itu, dihadapkanlah kepadanya seorang yang berhutang 10.000 talenta. Tetapi karena orang itu tidak mampu melunasi hutangnya, raja memerintahkan supaya ia dijual beserta anak istri dan segala miliknya untuk membayar hutangnya. Maka sujudlah hamba itu menyembah dia, katanya, 'Sabarlah dahulu, segala hutangku akan kulunaskan.' Lalu tergeraklah hati raja itu oleh belas kasihan akan hamba itu, sehingga ia membebaskannya dan menghapuskan hutangnya. Tetapi ketika hamba itu keluar, ia bertemu dengan seorang hamba lain yang berhutang 100 dinar kepadanya. Ia menangkap dan mencekik kawannya itu, katanya, 'Bayar hutangmu.' Maka sujudlah kawannya itu dan memohon kepadanya, 'Sabarlah dahulu, hutangku itu akan kulunaskan.' Tetapi ia menolak dan menyerahkan kawannya itu ke dalam penjara sampai dilunaskan segala hutang itu. Melihat itu kawan-kawannya yang lain sangat sedih, lalu menyampaikan segala yang terjadi kepada tuan mereka. Maka raja itu menyuruh memanggil hamba yang pertama tadi dan berkata kepadanya, 'Hai hamba yang jahat, seluruh hutangmu telah kuhapuskan karena engkau memohonnya kepadaku. Bukankah engkau pun harus mengasihi kawanmu seperti aku mengasihi engkau?' Maka marahlah tuan itu dan menyerahkan dia kepada algojo-algojo sampai ia melunaskan seluruh hutangnya. Demikianlah Bapakku yang di surga akan berbuat terhadap kamu, apabila kamu masing-masing tidak mengampuni saudaramu dengan segenap hatimu." Demikianlah Injil Tuhan. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan, ada banyak kekayaan yang bisa sebenarnya kalau kita mau renungkan dari cerita yang dikatakan oleh Yesus ini. Tuhan Yesus memberi sebuah perumpamaan tentang kerajaan surga lewat kisah yang sangat menarik ini. Dikatakan ada seorang yang berhutang 10.000 talenta. Kalau kita mengerti dengan baik jumlah hutang ini, sebenarnya ini sesuatu jumlah yang hiperbola, boleh dikatakan ditampilkan oleh Yesus untuk mengatakan nanti bagaimana dosa manusia itu adalah dosa yang boleh dikatakan tidak terbatas. 10.000 talenta itu adalah jumlah yang sangat besar. Bahkan para penafsir mengatakan pada waktu itu belum ada orang yang memiliki harta sebanyak itu. Tapi ini dikatakan ini dihutangi kepada seseorang. Maka ketika dia hendak menagih hutang itu kepada seseorang dan kemudian dia katakan, "Bayar hutangmu." Tapi kemudian dia mengatakan, "Sabarlah dahulu Tuan.
hutangku akan kulunaskan. Sebenarnya kata-kata dari hamba ini yang berhutang sangat banyak ini kepada tuannya, itu sesuatu yang tidak mungkin. Bagaimanapun dia berusaha dari dirinya, dia tidak mungkin membayar hutang sebanyak ini. Gambaran yang sangat indah mau menunjukkan bahwa kesalahan manusia itu tidak lagi bisa ditebus oleh dirinya sendiri. Dosa-dosa manusia itu tidak bisa lagi dilunaskan oleh kekuatannya sendiri. Sudah tidak terbatas. Itu yang digambarkan oleh perumpamaan ini. Tapi begitu hamba ini datang, lalu kemudian dia katakan, sabarlah Tuhan, hutangku akan kulunaskan. Meskipun Tuhan ini tahu persis bahwa kamu tidak akan bisa melunaskan itu, tapi hatinya tergerak oleh belas kasihan. Hati yang demikian ini selalu ditampilkan untuk menunjukkan hati Bapa yang berbelas kasihan kepada para pendosa. Lalu kemudian setelah itu dikatakan, hutangmu dihapuskan. Jadi sesungguhnya ini rahmat yang tidak terhitung banyaknya yang dilimpahkan kepada hamba ini. Pengampunan yang tidak terbatas itu dilimpahkan kepada hamba ini. Dalam sekejap, hutang yang tidak mungkin lagi ia lunaskan dari kekuatan dirinya, tiba-tiba tidak usah dibayar, lunas. Tapi sayangnya begitu dia menerima rahmat itu, dia kemudian berjumpa dengan saudaranya, kawannya yang berhutang hanya 100 dinar. Jumlah 100 dinar ini sebenarnya sangat sedikit. Kalau kita mengerti dengan baik, 1 dinar itu adalah upah sehari. Maka 100 dinar itu adalah bekerja 100 hari. Boleh dikatakan 3,5 bulan sebenarnya dia bisa melunaskan ini. Tapi tidak tanpa kemudian basa-basi, dia langsung mencekik kawannya ini lalu kemudian memaksa, memasukkan ke dalam penjara karena hutang yang sangat sedikit itu. Sementara dia baru saja menerima anugerah yang sangat besar. Maka setelah itu kemudian kawan-kawannya yang lain kemudian memberitahukan apa yang diperbuat oleh kawannya ini kepada saudaranya. Sampai kemudian Tuhan itu murka karena kemudian tidak berbelas kasih, hal yang sama diperbuat kepadanya, kepada kawannya ini. Maka saudara-saudariku yang terkasih, kisah ini sangat indah untuk kita renungkan. Bagaimana kita memperlakukan kemudian orang-orang yang bersalah kepada kita. Kadang-kadang kita merasa bahwa orang ini sudah sangat berbuat salah. Kesalahannya boleh dikatakan seakan-akan tidak terampuni. Tapi kalau kita belajar dari perbandingan yang dibuat oleh Yesus ini, sebenarnya kesalahan kawanmu itu, kesalahan saudaramu itu tiada bandingnya dengan kesalahanmu sendiri yang telah diampuni oleh Tuhan. Tapi seringkali rupanya dalam cerita ini kita berlaku seakan-akan kita tidak menerima apa-apa dari Tuhan. Sampai kita kemudian menindas, menekan, bahkan tidak mau mengampuni orang yang bersalah kepada kita. Maka saudara-saudariku yang terkasih, cerita Injil ini kemudian ditutup dengan sangat indah. Demikianlah Bapamu yang di surga akan berbuat hal yang sama kepada kamu, apabila kamu masing-masing tidak mengampuni saudaramu dengan segenap hati. Maka saudara-saudariku yang terkasih, hanya orang-orang yang merasa benar dan tidak pernah bersalah yang tidak akan mengampuni kesalahan saudaranya. Amin.